Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi multiplexer, ya. Kemudian nanti lawan dari multiplexer alatnya atau rangkaiannya adalah demultiplexer. Tapi dalam video ini hanya multiplexer yang akan dibahas, gitu ya. Oke, ini nanti pokok bahasannya secara keseluruhan, ya. Langsung saja masuk ke materi yang pertama atau masuk ke sub materi yang pertama adalah multiplexer atau biasa disingkat sebagai MUX, ya. Merupakan rangkaian logika yang menerima beberapa input data, inputnya ada banyak, kemudian menyeleksi salah satu dari input tersebut pada waktu tertentu. Kemudian nanti hasil seleksinya dikeluarkan lewat rangkaian atau line output. Jadi penentu outputnya itu adalah selektor. Nah, seleksi data-data input dilakukan oleh selektor lain atau kalau nanti disimpulkan ada S, gitu ya, yang juga merupakan bagian dari input multiplexer. Nah, ini kalau kita perhatikan ya dari ilustrasinya, data input, kemudian ada selektor atau select input, kemudian nanti ada outputnya. Contoh ya, ketika data inputnya adalah ada 4 D0, D1, D2, D3, maka ini adalah yang menjadi penentu pengontrol selektornya S1 ataupun S0 yang nantinya dikeluarkan lewat outputnya Y. Jadi simbol dari input ataupun outputnya nanti variabelnya bisa bermacam-macam ya. Oke, berikutnya ya multiplexer merupakan ya, data selektor atau pemilih data. Jadi tidak semua data input nanti dikeluarkan ya, hanya yang dipilih oleh si selektor lainnya saja. Kemudian multiplexer mempunyai pertama dua atau lebih sinyal digital sebagai input dan kontrol sebagai pemilih atau selektor. Jadi ada input D data ya, data 0, D1, D2 kalau ada inputnya 4, kemudian ada selektor, jumlah selektornya nanti mengikuti jumlah data inputnya. Ya. Jumlah data input maksimum adalah 2 pangkat jumlah select lainnya. Jadi kalau misalkan sebagai ilustrasi ini yang di atas ya, selektornya ada 2 ya, input selectnya ya, maka jumlah data inputnya itu adalah 2 pangkat selectnya. Jadi kalau di sini ada 2 berarti nanti inputnya adalah 4. Nah, outputnya ya outputnya nanti 1. Kalau multiplexer outputnya 1. Kemudian selectnya yang menjadi penentu. Ini contoh itu ya. Untuk jumlah selektornya adalah 2 S0 dan S1. Kemudian inputnya kita kasih variabel D0, D1, D2, D3. Oh ya, sebentar garisnya. Ini saya ya. Oke. Untuk tabel kebenaran ya. Selektornya ada 2 S0 dan S1, kemudian inputnya adalah D0, D1, D2, dan D3. Outputnya kita simpulkan sebagai X, gitu ya. Nah, outputnya variabelnya X ya. Kemudian perlu diketahui X yang di dalam tabel input ini itu disebut sebagai don't care, gitu ya. Don't care itu tidak atau diabaikan ya. Mau nilainya 0 ataupun 1, maka ini diabaikan saja, gitu ya. Kondisi X adalah kondisi don't care yang menyatakan nilai input bisa 0, bisa 1. Keterangannya ada di bawahnya yang sebelah sini, gitu ya. Jadi nanti ketika kita mendapati multiplexer, gitu ya, nilai X itu adalah nilai don't care. Baik 0 ataupun 1 kita bisa abaikan. Nah, yang menjadi penentu ketika selektornya ini 0, 0, gitu ya. Kemudian data input di nolnya, gitu ya. Ini adalah 0, maka outputnya 0 untuk D0. Nah, kemudian ketika nilai inputnya adalah 1, ya selektornya 00, maka outputnya adalah 1. Jadi kalau selektornya 00, nanti data yang dikeluarkan adalah data D0. Kalau selektornya 01, maka data yang diperhatikan itu adalah D1 yang jadi concern. Kemudian kalau selektornya adalah 10, berarti dia D
D2. D2 yang menjadi penentu. Kalau D2-nya 0 berarti outputnya D2 0. Kemudian D1 kalau D2-nya adalah 1 maka outputnya nanti D1 ya yang bernilai 1. Nanti kalau misalkan kalau inputnya itu nanti adalah rangkaian data bagaimana? Ya nanti tergantung rangkaian data itu dilewatkan di D3, D2, D1 atau D0. Nah, itu yang nanti kita coba ilustrasikan. Nah, kalau selektornya adalah satu-satu, maka nilai yang di concern atau yang dikeluarkan adalah data dari D3. Oke, nah ini adalah ilustrasi rangkaiannya ya menggunakan gerbang logika ini adalah N yang sebelah sini, kemudian di bawah itu ada NOT ya. Kemudian yang sebelah sini itu adalah OR. Jadi ada N, ada OR, kemudian ada NOT. Ini contoh rangkaian multiplexer 4 kali satu. Oke, contoh untuk selektor inputnya adalah satu dan satu. Nah, ketika selektornya satu dan satu, maka nanti yang menjadi concern adalah outputnya D3. Kita coba ya. Ketika selektornya adalah satu-satu, maka masuk ke dalam rangkaian D3 ini adalah satu, kemudian yang sebelah ini adalah satu. Nah, nanti D3-nya ini tergantung mau diisi data berapa. Kalau datanya adalah 101, maka outputnya nanti satu ya pertama di n-kan dengan ini adalah satu kemudian 0 kemudian satu dan seterusnya. Nah nilai yang lain misalkan D pada saat selektornya ini adalah satu satu D2-nya berapa? D2-nya ini adalah 10. Taunya dari mana? Ini lewat ke kiri satu kemudian yang ini adalah dia not terlebih dahulu sehingga nanti outputnya di sini semuanya pada saat selektornya adalah satu-satu ini semuanya nol sehingga yang menjadi output adalah D3 gitu ya di sini kemudian langsung data yang menjadi rangkaian input ya D3 yang akan dikeluarkan atau masuk ke output. Ini contoh eh ini ada data ya, misalkan ya, kalau kita baca baik dari kiri ataupun dari kanan ini adalah 0 0 gitu ya, kemudian 1 1, kemudian 0 0, kemudian 1 1 0 0. Ketika selektornya adalah 1 0, ingat 1 0 berarti kita kembali ke tabel terlebih dahulu. Ketika 1 0 maka output yang akan dikeluarkan itu adalah output dari D2. Jadi ketika selektornya adalah 1 0 gitu ya. 1 0 berarti dia adalah D2. Oke, gitu ya. Ini adalah 1 0 berarti nanti yang di sini adalah satu, yang di sini adalah satu. Nah, pada saat selektornya 1 0 D3 berapa? D3 di sini gitu ya. Di sini nilainya adalah satu. Kemudian berikutnya di sini adalah nilainya jadinya 0. Begitu ada 0 salah satu untuk logika N maka semuanya akan 0 sehingga output di sini berapapun itu nanti akan 0. Kalau diorkan tetap nanti yang akan keluar datanya adalah yang D2 saja. D2 berarti nanti ya kalau kita ingat ada namanya timing diagram yang data ya masuk ke dalam multiplexer yang keluar adalah data D2 ini adalah 00 misalkan 1100 1100 ya. Kemudian masuk ke sini di N kan hasilnya akan sama. Untuk multiplexer itu ya ketika inputnya ya sebelah kiri ya inputnya itu akan sama dengan outputnya ya logikanya hanya nanti dipilih kalau ini selektornya saya ganti satu-satu misalkan maka data yang keluar adalah yang paling atas yang di sini ya tapi kalau misalkan saya keluarkan atau selektornya saya ganti menjadi 00 maka nilai output yang keluar adalah yang dipilih itu adalah D0 seperti itu. Oke cukup dulu ya untuk multiplexer. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.